Jumpa lagi dengan Miss. Perkenalkan, nama Miss Indah Karniati Laia, NPM 1709-135. Kali ini Miss akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Lutung, Kasarung, dan Purbasari yang berasal dari Jawa Barat. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Purbasari. Ia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja dari kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 6 orang kakak perempuan, yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purbakencana, Purbamanik, dan Purbalewih. Purbasari sangat baik sifatnya dan kelakuannya. Ia memiliki jiwa yang lembut, tidak sombong, baik hati, dan suka menolong siapapun. Siapapun juga yang ingin membutuhkan pertolongan Purbasari, maka ia dengan senang hati akan membantunya. Selain hatinya baik, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Setiap orang akan melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya, kecantikan dan kebaikan hati Purbasari tidak menurun sedikit pun kepada kakak sulungnya, yaitu Purbararang. Purbararang memiliki paras yang sangat cantik, namun memiliki jiwa yang sangat kasar, sombong, kejam, iri hati terhadap siapapun. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta. Ia telah memikirkan secara matang-matang bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya, ia akan menunjuk anaknya yang bungsu, yaitu Purbasari. Sang Prabu telah mengamati berpuluh-puluh tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas menggantikannya, bukan Purbararang. Walaupun Purbararang itu anak sulungnya. Pikiran dari sang Prabu yang sangat bijaksana itu, karena melihat sifat anak sulungnya dan perilaku anak sulungnya itu sangat buruk sekali. Prabu Tapa Agung khawatir jika
Jika Purbararang menjadi ratu, maka ketentraman dan kedamaian rakyat akan terganggu dan bahkan menjadi rusak akibat kepemimpinan Purbararang yang memiliki sifat yang sangat buruk itu. Setelah mendengar berita tersebut, Purbararang sangat marah, luar biasa marahnya ketika mendengar bahwa tahta kerajaan Pasir Batang diserahkan kepada adik sulungnya, bungsunya, yaitu Purbasari, dan tidak diserahkan kepadanya. Maka dengan selang 1 hari sejak penobatan Purbasari menjadi ratu kerajaan Pasir Batang itu, Purbararang langsung menghubungi Indrajaya, tunangannya itu. Kemudian keduanya meminta bantuan kepada nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir jahat memberikan boreh yang merupakan zat berwarna hitam yang terbuat dari tumbuhan kepada Purbararang. Dan nenek sihir itu berkata, "Semburkanlah boreh ini ke wajah dan seluruh tubuh dari Purbasari." Kemudian Purbararang segera melaksanakan pesan dari nenek sihir tersebut. Boreh itu disembuhkan. Kemudian Purbararang segera melaksanakan pesan dari nenek sihir. Boreh itu disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, di seluruh tubuh Purbasari bermunculan bercak-bercak hitam yang sangat mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Kata Purbararang, "Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidaklah pantas menjadi ratu kerajaan di Pasir Batang ini. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular ke semua orang." Purbararang kemudian mengambil tahta kerajaan Pasir Batang. Ia memerintahkan Wak Batara yang merupakan penasihat dari istana untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Ketika Purbasari tengah diasingkan di hutan, terjadilah masalah yang sangat besar di Kahyangan. Pangeran
Guru Minda tidak berkenan menikah dengan bidadari khayangan seperti yang diperintahkan Sunan Ambu ibunya. Pangeran Guru Minda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu ibunya. Sunan Ambu menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemukan Pangeran Guminda di dunia manusia. Namun, jika Pangeran Guminda bersikeras tidak menemui wanita sesuai keinginannya itu, dia harus pergi ke dunia tidak dalam bentuk Pangeran Guru Minda yang gagah dan tampan itu, melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung. Kemudian kata Sunan Ambu ibunya itu berkata, Lutung Kasarung namamu. Apakah engkau bersedia melakukannya? Pangeran Guminda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung kasarung, Pangeran Guru Minda segera turun ke dunia manusia. Dia tiba di hutan dalam waktu singkat saja. Lutung Kasarung sudah menjadi raja para lutung dan kera di hutan tersebut. Hal ini sangat wajar karena tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktian, kecerdasan, dan kekuatan dari Pangeran Guru Minda. Lutung Kasarung mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purba Rarang yang bertahta sebagai ratu di kerajaan Pasir Batang. Lutung Kasarung atau Pangeran Guminda benar-benar ingin memberi pelajaran kepada ratu yang kejam tersebut. Maka ketika dia mendengar rencana Purbararang mencari hewan kurban di hutan, Lutung Kasarung membiarkan dirinya ditangkap oleh orang-orang suruhan Purbararang. Sebelum dijadikan hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk dan menimbulkan kerusakan di istana Pasir Batang. Para prajurit kerajaan Pasir Batang yang berniat menangkapnya dibuatnya tidak berdaya. Kalang kabut semua yang berniat meringkusnya
Lutung Kasarung sepertinya menunjukkan permusuhan dengan semua prajurit kerajaan Pasir Batang. Melihat kondisi prajurit itu yang terus berdesak, Purbararang meminta Uwak Batara untuk menjinakkan Lutung Kasarung. Anehnya, sang Uwak Batara maju ke medan laga. Lutung Kasarung seperti tidak berniat menyakiti Uwak Batara. Bahkan saat Uwak Batara membuang Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan, dia menghendaki Purbasari tewas dimangsa Lutung Kasarung yang dianggapnya sebagai hewan buas. Uwak Batara langsung membawa Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Uwak Batara yakin bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Oleh karena itu, ia memberikan pesan kepada Lutung Kasarung saat mereka bertemu Purbasari. Lutung, putri yang saat ini ada di depanmu adalah putri dari Prabu Tapakwagung. Ia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Hanya karena kekuatan jahatlah dia diasingkan dan tersingkir ke hutan ini. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjaga junjungan kami ini. Lutung Kasarung menganggukkan kepala, tanda mengerti. Maka sejak itu, Lutung Kasarung menjadi penjaga sekaligus menjadi sahabat dekat Purbasari. Dengan hadirnya Lutung Kasarung ini di sisinya membuat kesedihan Purbasari pun perlahan sirna. Dia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung Kasarung memerintahkan para kera untuk membawa makanan dan buah-buahan untuk Purbasari. Kelembutan hati, kebaikan, dan sifat baik Purbasari membuat Lutung Kasarung semakin lama semakin sayang kepada Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari menjadi jatuh cinta. Semakin lama mereka merasa tidak dapat dipisahkan lagi. Tanpa diketahui, Purbasari pun dan serta Lutung Kasarung pun memohon kepada ibundanya
Sunan Ambu untuk dibuatkan taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Sunan Ambu lantas memerintahkan para dewa dan para bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan dari putranya itu. Para dewa dan bidadari membuatkan taman dan tempat mandi yang sangat indah untuk Purbasari. Pancurannya terbuat dari emas murni. Dinding dan lantainya terbuat dari batu pualam loh. Air telaganya yang mengalir berasal dari telaga kecil yang murni, bersih, dan dengan doa-doa dari para dewa. Para dewa dan bidadari menyebut taman itu yang indah itu adalah zaman Salaka. Selain dibuatkan telaga dan taman yang indah itu, para bidadari menyiapkan beberapa pakaian yang indah untuk Purbasari. Pakaian itu sangat indah dan lembut sekali loh. Terbuat dari awan yang lembut dengan hiasan batu-batu permata. Dari dalam lautan, tidak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian Purbasari. Pada saat melihat telaga dengan pancuran yang indah, Purbasari segera berniat mandi untuk membersihkan dirinya. Pada saat itulah boreh kutukan yang menempel di wajahnya dan tubuhnya perlahan sirna. Kecantikannya telah kembali. Lutung Kasarung melihatnya. Hal tersebut menjadi terperangah. Tidak menyangka orang yang selama ini disayangi ternyata wanita yang sangat cantik mempesona. Bahkan kecantikan Purbasari dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu. Lutung Kasarung dan Purbasari sangat senang sekali dengan keadaan ini. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berubah ataupun tidak berkurang sedikit pun. Malah bisa dikatakan semakin bertambah loh. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari didengar oleh Purbararang. Purbararang pun tidak percaya dan aneh tentang berita ini semua. Dia hanya percaya bahwa dia tahu karena boreh yang dia
semburkan itu kepada Purbasari mengandung kutukan yang sangat dahsyat dan kuat. Purbararang lantas mengajak tunangannya untuk melihat kebenaran berita tersebut. Betapa kagetnya dia melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang sangat cantik rupawan. Purbasari terlihat sangat mempesona dengan balutan pakaian dari bidadari. Purbararang khawatir telah kembalinya kecantikan adiknya Purbasari akan mengancam tahta yang saat ini dikuasainya. Dia pun memutar otak untuk mencari cara untuk kembali menyingkirkan adiknya tersebut. Bahkan kali ini dia berniat untuk menyingkirkan Purbasari untuk selama-lamanya. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Katanya, "Jikalau rambutku lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal algojo kerajaan." Purbararang menelan kekecewaan yang besar setelah terbukti rambutnya yang sebetis kalah panjang dengan rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Purbararang sangat malu sekali mendapati kekalahannya. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang mengemukakan tantangan baru untuk Purbasari. Tidak tanggung-tanggung, tantangan ini diucapkan di depan seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang. Dengan suara lantang, agar didengar warga masyarakat, Purbararang berkata, "Jikalau wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tata Pasir Batang ini akan kuserahkan kepadamu. Namun, jikalau sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal algojo kerajaan." Purbasari paham dia tidak akan mampu menang dan tantangan kali ini. Namun cintanya kepada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Dia menggenggam tangan Lutung Kasarung. Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku, ucapnya kepada Lutung Kasarung. Air matanya berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung balas genggaman tangan Purbasari, kemudian mengusap air mata di pipi putri cantik jelita itu.
Purbararang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Monyet hitam itu tunanganmu? Kemudian Purbasari menjawab lantang dan mantap, iya. Sebelum Purbasari memerintahkan Algojo untuk memenggal Purbasari, Lutung Kasarung tiba-tiba duduk bersila dengan mata terpejam. Mulutnya terlihat komat-kamit. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Dalam waktu yang lama, asap tebal menghilang. Sosok Lutung Kasarung dengan wajah jelek menghilang seiring berlalunya asap pekat. Berganti dengan sosok Pangeran Guruminda yang sangat tampan dan gagah itu. Terperanjatlah semua yang hadir di tempat itu mendapati keajaiban yang luar biasa tersebut. Betapa tampannya bukan Pangeran Guruminda, bahkan sangat jauh melebihi ketampanan Indrajaya tunangan dari Purbararang tersebut. Pangeran Guruminda itu lantas mengumumkan bahwa Ratu Kerajaan Pasir Batang yang sebenarnya adalah Purbasari. Purbararang telah mengalami kekalahan dari tunangan yang dibuatnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Purbararang tidak dapat menyangkal dan mau tidak mau mengakui kesalahannya. Tidak ada lagi yang dapat diperbuatnya selain menyerahkan tahta kerajaan Pasir Batang kepada adiknya Purbasari. Dia pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dia lakukan bersama Indrajaya tunangannya tersebut. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya itu. Sejak saat itu, Purbasari kembali bertahta sebagai ratu. Sekejap rakyat sangat bergembira menyambut ratu mereka yang baru dan sekaligus terlepas dari belenggu pemerintah Purbararang yang jahat itu. Mereka semakin berbahagia mengetahui bahwa ratu mereka Purbasari menikah dengan Pangeran Guruminda dengan tampan dan gagah. Purbasari dan Pangeran Guruminda pun hidup berbahagia. Baik, pesan terakhir dari cerita tersebut yaitu Lutung Kasarung adalah
kebenaran dan kebaikan akan dapat mengalahkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih.